itu seorang guru dan muridnya harus ada tulus suhbah. Dia lama belajar. Kalau mazhab Imam Muslim, ini mazhab ahli hadis. Jadi keliru hari ini kalau orang mengatakan inilah mazhab ahli hadis dalam fiqih, inilah mazhab ahli hadis dalam akidah. Itu keliru besar, khata' kabir, ya. Ya, itu sebuah kekeliruan ilmiah yang muncul hari ini. Kekeliruan ilmiah karena ahli hadis itu ahli riwayah, hanya menukil, meriwayatkan. Ada ahli hadis yang dia sufi, ada yang dia asy'ari, bahkan ada yang syi'i, bahkan ada yang khawarij. Coba lihat di Sahih Bukhari ada Syiah, di Sahih Bukhari ada rawi Syiah, di Sahih Bukhari ada rawi khawarij. Imam Bukhari mengambil dari mereka. Jadi perlu diluruskan bagi teman-teman yang mungkin syak mengenai adakah mazhab ahli hadis. Mazhab ahli hadis adalah mazhab periwayatan, bukan mazhab dalam akidah, bukan mazhab dalam tasawuf, bukan mazhab dalam fiqh, tidak ada. Imam Syafi'i ahli hadis bukan? Kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i bukan ahli hadis, dia tuh ahli hadas tuh. Ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mempunyai riwayat sendiri kepada Nabi. Coba buka kitab Al-Um. Kenapa kitab Imam Syafi'i tidak diajarkan hari ini kepada kita? Antum gak sanggup ngajinya? Berat. Karena kitab Imam Syafi'i Al-Um itu artinya induk. Di situ tidak hanya metodologi fiqh, tapi juga model ahli hadis. An fulan, hadasana fulan. Antum ngerti nggak tuh? Nah, karena ulama paham ini menyulitkan, mereka buatlah kitab ikhtisar. Dibuatlah ringkasan. Jadilah yang kita lihat hari ini. Nah, maka minimal kita belajar kitab matan takrib, ya. Nanti di Ribat Putri sudah ada ya ngaji matan takrib. Cuma mungkin tidak di live kan, itu Buya Asfi, ya. Sesuai namanya, Bagindo Faqih, ya. Faqih. Memang dia faqih, ahli mazhab Syafi'i, ya. Setia dengan mazhab Syafi'i itu, ya. Saya juga setia dengan mazhab Syafi'i, tapi beda manhaj dikit lah. Kami sudah biasa beda dan kami saling menghargai, ya. Jadi tidak ada namanya mazhab ahli hadis dalam aqidah. Tidak ada, ya. Karena ahli hadis banyak mazhabnya. Yang ada adalah mazhab hadis dalam riwayat. Maka jika ada sekarang karya-karya mengenai aqidah ahli hadis, dia harus menukil sebanyak itu ahli hadis, maka sebanyak itu aliran-alirannya. Dan mereka tidak jujur, ya. Mereka cuma klaim pemahaman dia sama dengan itu. Tidak, ya. Oke, jadi beliau ini ahli hadis dan menukil daripada Ka'ab al-Ahbar, Sa'id bin Jubair, dan ini semua ulama salafus saleh. Sa'id bin Jubair saya sudah katakan berkali-kali adalah orang yang paling kuat dalam bab riwayat, meriwayatkan daripada imam sahabat Abdullah bin Abbas. Itu apa, sendalnya masukin ke atas hujan. Apa kata beliau ketika sampai di Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi? Apa kata beliau? Al-murad bin nurits tsani huna, yang disebut dengan nur yang kedua di ayat ini Muhammadun alaihi salam, yaitu nur Muhammad. Jadi mathalu nurihi ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimatnya halaman 59, ya. Ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah cilik-cilik. Ramai Nur Muhammad nih anak-anak nih. Jadi ikhwah fillah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kajian Nur Muhammad bukanlah kajian Yahudi, Majusi, bukanlah kajian filsafat. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ahad Ahmad Muhammad itu trinitas. Ya salam ya akhi, itu sudah ada ditulis ulama kita dari masa ke masa.
Ketika kita mengatakan aqrabul wasail ilallah Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad SAW, wasilah paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad, itu berbeda dengan ajaran Protestan. Berbeda dengan ajaran Protestan. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Antum pernah lihat aneh menyembah Nabi Muhammad gak? Ya, yang ada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah anehnya. Ya, padahal kajian kita bukan 3 aja, 4 malah Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ya, jadi kalau dia mengatakan Trinitas, ya salam. Ya. Kalau nggak ngerti nanya kayak ya, jangan cuma buat rot aja, kritik-kritik yang tidak faham. Ya malulah kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada ulama, malu kepada para penulis-penulis kitab ini. Ya. Lalu ini dari Quran, kata nur muncul dalam Al-Quran. Tadi surat An-Nur ayat 35, paling gampang ya. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun. Nah, sungguh telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian nur. Ini masih bisa di sini nih, maju-maju lagi. Masih boleh sudah. Nurun wa kitabun mubin. Nur dan kitab yang mubin, yang nyata. Siapakah nur itu? Nur itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang anti takwil. Terus dia mentakwil, Nur Muhammad artinya hidayah Muhammad. Ya salam. Katanya enggak boleh takwil. Giliran Nur Muhammad diartikan hidayah Muhammad. Ya. Di sini terlihat tidak konsisten dalam bermanhaj. Jadi manhaj salaf yang dianut apa? Justru kita yang ikut salaf. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas punya murid, Sa'id bin Jubair, itu abad pertama Hijriah, itulah hakikat salafus saleh. Ya. Nah ini untuk mengulang ya. Nah kita menyebut-nyebut tentang Nabi SAW, kita tidak sedang menyembah Nabi. Ya. Akidah kita menyebut Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya, habibu, kekasihnya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita menyembah Allah lewat Muhammad, keliru. Kita langsung menyembah kepada Allah. Tapi untuk mengenal Allah mesti lewat Nabi Muhammad. Itu 2 hal yang berbeda. Ma'rifatullah babnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk menyembah Allah langsung, tidak ada perantara-perantara kepada makhluk, tidak ada, ya. Alhamdulillah hujan. Udah berapa hari enggak hujan di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita membahas kemarin tentang nama nabi yang lain. Ini antum jarang dengar pasti. Dan walaupun saya sudah bahas kemarin, pasti lupa lagi. Salah satu nama nabi adalah ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, itu adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah. Itu ulama salaf semua. Apa kata mereka berdua? Imam Abul Aliyah, Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri murid daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan murid dari beberapa sahabat. Mada qal, apa yang dia katakan? As-sirat al-mustaqim adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siratul mustaqim tidak hanya nabi, khiyaru ahli baiti, ahlu bait yang terpilih. Siapa lagi? Wa ashabuh, dan sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, ahlu bait Nabi. Ya, alhamdulillah ini negeri kita sedang diberkahi, banyaknya zuriat Nabi berkumpul hari ini untuk haul Al-Habib Abu Bakar bin Salim ya. Semoga negeri ini tambah diberkahi dengan kedatangan mereka ya.
Begitu juga Imam Abul Hasan Al-Mawardi, ya. Dan juga imam namanya Makki, ya. Makki ini dia ahli qiraat, wafat 437. Beliau mengatakan hal yang sama, bahwa as-siratul mustaqim itu Rasulullah, dua sahabatnya, wa sahibah Aba Bakrin wa Umar. Saya tambahkan Aba Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wal mubasysyaruna bil jannah wa ahlul badr. Ya, mereka semua adalah as-siratal mustaqim. Baik. Nah, ketika Imam Mawardi menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Nikmat apa yang diberikan kepada mereka? Abu Bakar punya harta, diserahkan kepada Nabi. Diserahkan kepada keluarga Rasulullah, diserahkan kepada Baitul Mal. Lalu nikmat apa yang dimaksud? Bukan hanya itu. Harta bagi Abu Bakar sedikit. Ya. Itu nikmat tasdik kepada Rasulullah SAW, nikmat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Antum coba bayangkan hari ini tiba-tiba ada orang ngaku jadi wali. Hah? Wali. Ngaca kali gitu. Kita nggak percaya loh. Apalagi di zaman itu ada orang mengatakan saya Rasulullah. Kira-kira gimana? Langsung ini majnun, ini terlalu baik. Di kampung saya itu ada teman saya baik sekali. Lalu tiba-tiba dia ngomong agak sedikit aneh. Apa kata orang kampung? Dia itu terlalu baik, makanya gila gitu. Waras nggak orang begitu? Justru kita yang nggak waras, orang baik ngomong aneh dikit kok kita anggap gila. Ya. Jadi dia tuh, kita harus agak nakal-nakal dikit. Baik. Lalu di Quran ada tentang surah Al-Baqarah 256 dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan Urwah al-Wusqa, ya. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, di surat Luqman juga ada, ya. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Urwatil wusqa secara harfiah artinya apa? Urwah, apa artinya urwah? Urwatil wusqa. Apa artinya urwah, Bu ya? Urwatul Wusqa. Secara makna bisa dikatakan persaksian yang kuat, pegangan yang kuat, tali yang kuat. Itu secara ini. Ya. Tapi Imam Sahal At-Tustari mengatakan, atau At-Tusturi mengatakan, ya, ketika disebutkan ayat wa in ta'uddu ni'matallah, itu ada kaitannya. Nikmat Allah itu disebut ni'matuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di kalimat sebelumnya, ya, Imam Qadiyat mengatakan, dinukil daripada Imam As-Sulami, guru dari Kusyairi, pengarang Risalah Kusyairiyah, punya guru Risalah Kusyairiyah yang saya kaji biasanya di Bintaro, yang kita sedang masih close. Imam Kusyairi punya guru ahli hadis, tapi menulis tafsir isyari. Apa kata beliau? Urwatul Wusqa adalah Muhammadun alaihi salam, Nabi Muhammad SAW. Maka coba lihat Dalail Khairat, di situ ditulis nama-nama Rasulullah, salah satunya Urwah al-Urwatul Wusqa. Al-Urwatul Wusqa sallallahu alaihi wasallam, as-siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cara bacanya itu Allahumma shalli ala man ismuhu Urwatul Wusqa, Allahumma shalli ala man ismuhu Siratal Mustaqim, Allahumma shalli ala man ismuhu An-Nur, Allahumma shalli ala man ismuhu Ar-Rahim. Kayak gitu, ya, itu cara bacanya. Lalu di surat Az-Zumar ayat 33, walladzina jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Orang dan yang datang dengan sidq. Siapa yang disebut sidq di sini? Ini salah satu syekh yang saya alhamdulillah silaturahmi waktu di Malaysia, namanya Syekh Haji Jahid bin Sidq. Nama ayahanda beliau Sidq. Ya.
tidak banyak kalam, orangnya tawadu yang kita lihat ya, sejauh yang kita lihat. Dan torekotnya sama, beliau Khalidi, maka di belakangnya dinisbatkan Al-Khalidi, Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah ya. Beliau juga menjelaskan kajian Nur Muhammad juga bagus. Nama Siddiq itu, Siddiq ini salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kata Imam Qadhi Iyad? Aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa alladzi jaa bis-siddiq, yang datang bis-siddiq, as-siddiq itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa kembali ke allazinya, yang datang dengan siddiq. Yang datang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang lebih unik, teman-teman ya. Di riwayat tadi ada Sa'id bin Jubair, sekarang ada namanya Imam Mujahid, juga salah satu murid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai di satu makna ayat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikrullah qalbu menjadi tenang. Qal, berkata Imam Mujahid, Imam Salafus Saleh, qal bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Yang disebut zikrullah itu salah satu maknanya adalah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ashabnya. Atas dasar itulah Maulana al-Imam Khalid An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Ad-Dimashqi ya, Al-Baghdadi thumma Dimashqi, yang mana sanad Naqsyabandiyah kita melalui beliau, menulis tawassul bi ahlil badar ya. Nanti kalau ada masa kita bertawassul, khususnya bulan puasa tanggal 17 itu disunahkan. Bukan disunahkan dalam pengertian sunnah secara fikih yang kita ketahui, tapi dianjurkan untuk mengenang ahlul badar. Dan beliau membuat tawassul bi ahlil badar dengan nama-nama ahlul badar. Dan ahlul hadis mengatakan, teman-teman, ini bukan amalan sia-sia. Sekarang jarang yang mengamalkan itu. Saya lihat hanya kebanyakan habaib ya. Tawassul dengan ashabun Nabi, khususnya ahlul badar, ini bagian daripada anjuran ulama kita dari dulu dan amalan ulama dari masa ke masa. Membaca mereka, apa kata Imam Suyuti, fi kulli dzikris salihin tanzilur rahman, tanzilur rahmat wal barakat. Setiap kali disebut nama orang soleh, turunlah keberkahan dan rahmat. Bahkan kami kalau zikir khafi, atau disebut kalau di surau-surau suluk itu tawajuh ya. Kita di penutup kita baca sanad. Kalau ini dibalik, biasanya kan dari guru sampai ke Nabi. Kalau ini dibalik, dari Allah, Sayyidina Jibril, Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman, terus sampai ke zaman ini ya. Nanti insya Allah nanti kita hidupkan kembali ya tradisi-tradisi baik ini. Insya Allah. Bawa apa itu? Bakar. Saya coba lihat. Insya Allah bulan. Siapa lagi? Ini jadi antum nyembah Nabi Muhammad gitu. Karena orang sebelah bilang Ahad Muhammad ya, Ar-Razi menyembah Allah melalui Muhammad. Apalagi disebut ayat begini gimana? Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, yaitu mengingat Muhammad dan ashabnya. Lebih dari 3 tuh, ashabnya dan sahabat-sahabatnya. Itu bukan trinitas lagi tuh. Udah apa namanya itu? Ya, banyak orang hari ini tidak mengerti tapi berkomentar. Nah, saya berharap siapapun yang ngaji dengan kita, ayat yang sering kita baca surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian, berkomentar, menerima ataupun menolak ma laysa laka bihi ilm, yang engkau tidak tahu ilmunya. Ma manal ilm? Ma'rifatun qati'atun, pengetahuan yang jelas dan pasti. Kalau nggak jelas-jelas jangan komentar dulu, pelajari dulu.
malah dibanding-bandingin ya. Dulu yang menganggap tasawuf itu bagian dari ajaran Kristiani, itu namanya Nicholson, ya, bahkan dari Buddha dan beberapa teman-teman dia, orang orientalis. Lah kok kita ngulangin kembali? Jangan diulangi kesalahan-kesalahan itu lagi, ya. Itu sudah jadul. Kajian Nur Muhammad Majusi, ya salam, ya. Nah, ada begitu. Baik. Maka ini akan senantiasa kita ulang-ulang, karena sekarang orang-orang udah mulai malu ngaji Nur Muhammad. Dianggap sesat, takut dianggap sesat oleh makhluk, ya. Mulai membuka kajian, membuka pembicaraan hal-hal yang kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada makhluk. Kita masuk ke fasal yang berikutnya. Pasal kedua sudah pernah saya singgung juga. Di pasal kedua ini ada ayat surat Yunus, ya. Surat Yunus menyebutkan qadama sidqin, mubashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Beri kabarlah orang-orang yang percaya bahwasannya bagi mereka ada qadama sidqin. Qadam berarti qadam, bukan qidam. Qadam itu telapak. Sidqin yang sidq, yang benar-benar lurus, ya. Itu secara harfiah. Apa maknanya? Ada 3 ulama di zaman salafus saleh yang menerjemah ini. Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, dan Zaid bin Aslam. Qadama sidqin huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qadam sidqin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tutup aja pintunya. Dah. Aduh, bocah-bocah ini. Lalu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa lagi? Hiya musibatuhum binabiyihim, ya. Mereka mendapatkan atau diuji dengan nabi mereka. Lain dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, mengartikan qadama sidqin yaitu syafaat Nabi SAW. Kita kalau ngomong gini, orang itu punya posisi, punya makom di Syekh Fulan, maka kalau lewat dia nanti bisa langsung, ya. Kita kalau ngomong begitu maksudnya apa? Kita bisa minta tolong sama orang itu. Syirik nggak? Antum mau ketemu seseorang terus lewat fulan-fulan yang dekat, syirik nggak? Enggak. Maka jangan samakan arti. Ini kan kelemahan bahasa hari ini. Hatta orang Arab pun salah terjemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Pertolongan di situ, kalau mereka yang salah tafsir, kita minta tolong apa saja, itu syirik. Kecuali hanya kepada Allah. Nggak begitu. Jadi antum tak tolong sama teman, musyrik nggak? Ya, nggak begitu. Baik. Fasal salis. Bismillahirrahmanirrahim. Fima warada fi khitabihi ya mawrid al-mulatafah wal mabarrah, ya. Pasal yang menyebutkan mengenai khitabnya, khitab itu titah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, mawrid al-mulatafah, dengan dalam bentuk mulatafah. Apa arti mulatafah? Kelembutan, wal mabarrah, dan kebajikan, ya. Min dzalika qauluhu ta'ala afallahu 'anka lima adzinta lahum. Nah, kalau diterjemah surat Taubah ayat 43. Afallahu 'anka, Allah memaafkan akan engkau. Maaf itu adalah sayang yang berlebih. Maaf itu sayang yang berlebih. Nah, kita ini sayang kurang berlebih. Anak-anak berisik aja gitu udah pusing denger ya. Allah memaafkan engkau
lima azinta lahum, karena engkau mengizinkan mereka. Qala Abu Muhammad Makki, qila hadza iftitahu kalamin bimanzilati aslahaqallahu wa azzakallah, ya. Itu jadi orang Arab itu kalau ngomong ini, kita kalau ketemu terus mau dimuliakan, dikuatkan, itu ada kalam begini, azzakallah, semoga Allah muliakanmu. Nah, di Quran untuk Nabi lafaznya enggak begitu. Lafaznya afallahu anka, semoga Allah mau maafkan engkau. Jadi bahasanya lebih halus, ya. Atau misalnya ada orang melakukan sesuatu yang kurang pas, kita ngomong aslahaqallah, semoga Allah memperbaiki kamu. Tapi Nabi tidak dibegitukan oleh Allah, ya. Allah mengatakan kepada Nabi, afallahu anka, Allah telah memaafkan. Jadi Nabi mau buat apa aja sebenarnya Allah maafkan, ya. Jangankan Nabi, masih ingat Ahlul Badar, apa kata Nabi? I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Lakukan yang kalian suka, Allah telah memaafkan kalian, ampuni kalian. Jika Ahlul Badar seperti itu, kira-kira Nabi gimana? Ya. Maka Nabi ketika bulan haram dilarang perang, Nabi diizinkan. Nabi di tanah haram, ketika semua orang tidak dibolehkan melakukan satu hal, Nabi dibolehkan. Karena Allah telah maafkan.
alladhi yaqulun. Sungguh kami tahu, ya, bahwasannya orang-orang yang berkata itu, ya, akan yahzunka, membuat engkau sedih. Jadi Nabi pernah merasa sedih ketika ada orang berkata tentang beliau, ya. Fa innahum la yukazzibunaka. Apa yang mereka katakan? Mereka sedang menentang ayat Allah. Maka Allah mengatakan fa innahum la yukazzibunaka. Saat mereka mendustakanmu, menentangmu, mereka bukanlah menentang Allah, tapi bukan sedang menentangmu, tapi mereka zalim kepada dirinya sendiri dan terhadap ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka ingkar, ya. Ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad SAW, mulai dari mukjizatnya apapun, orang-orang kafir Quraisy telah melihatnya. Itu Jabal Abi Qubais, pernah dengar? Jabal Abi Qubais, ya, itu adalah tempat Nabi SAW membelah bulan. Maka itu tempat diberkahi. Bahkan Sayyidina Ibrahim berdoa di situ. Bahkan Sayyidina Adam dulu di situ. Dulu pada masa sebelum Wahabi berkuasa di Mekah, itu menjadi zawiyah ulama thariqah. Ada zawiyah Mukhtar Atarid, ya, Syekh Mukhtar Atarid Al-Bukhari, tapi beliau lebih banyak Arabnya daripada bahasa Bogornya, ya. Mukhtar Atarid. Kita punya guru di Cibarusah, baru saja wafat selama Covid, ya, Syekh Abdul Haq Al-Hamidi, berumur 19 atau 20 tahun. Beliau mengatakan, saya bertemu dengan Syekh Mukhtar Atarid dan diijazahkan oleh beliau. Ini kata siapa? Syekh Abdul Haq Al-Hamidi. Syekh Mukhtar Atarid punya zawiyah, punya tempat suluk di Jabal Abi Qubais. Itu tempat bersejarah, karena di situ tempat orang-orang kafir Quraisy menyaksikan keajaiban. Tapi apakah melihat keajaiban membuat seseorang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya. Maka terjadinya karamah, terjadinya mukjizat tidak akan membuat orang-orang kafir menjadi mukmin. Ini yang perlu antum ketahui. Jadi kita nggak perlu unjuk karamah, unjuk apa, nggak perlu. Karena karamah tertinggi adalah istiqamah. Ya. Antum diganggu orang, terganggu nggak? Kalau terganggu berarti belum karamah. Ya, ditentang orang, goyang nggak pemahamannya? Kalau iya berarti belum dapat karamah yang sebenarnya. Ya. Bedakan istiqamah sama keras kepala, ya. Itu lain tuh. Ada orang keras kepala dengan kejahilannya, ada juga. Ya, nauzubillah min dzalik. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Jahal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Jahal pernah berdialog dengan Nabi dan mengatakan, "Inna la nukazzibuka, walakin nukazzibu ma ji'ta." Muhammad, kami tidak menentang kamu, tapi kami menentang risalah yang mau bawa. Sama aja dong. Sama toh? Ini sama sampai sekarang, ilmu-ilmu ini jika antum buka akan sama. Oh, saya enggak benci kamu, saya cuma enggak senang dengan kajianmu. Sama kan? Sama aja lah, ya. Ini hanya sejarah yang berulang, ya. Fa'anzalallahu ta'ala fa'innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, ya. Maka sesungguhnya mereka la yukazzibunak, mereka tidak sedang mendustakanmu, tapi mereka lah yang zalim pada dirinya dan terhadap ayat-ayat Allah, mereka menentang. Itu Abu Jahal, Abu Lahab sudah melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Nah, gengsi, ya. Maka kita nggak perlu berdakwah bilang ini, kamu dukun, ya, ayo, kalau kamu kebal, saya ikut kamu. Kalau saya kebal, kamu ikut saya. Nggak perlu, ya, nggak perlu begitu, ya. Telah terbukti bahwa itu tidak berhasil, ya. Itu metode dakwahnya. Mungkin ada yang punya dakwah begitu, kita nggak larang juga. Cuma kita kasih kabar, itu tidak akan berhasil. Ya. Gengsi lah, pasti gengsi. Ruwiya anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kazzabahu qaumuhu hazin. Nabi ketika ditentang oleh kaumnya sedih, ya sedihlah, orang kampung sendiri, pamannya sendiri, keluarga sendiri. Wajar kalau sedih?
wajar. Maka ini disebut dengan sisi basyariyah Nabi. Ketika Nabi disebutkan ana basyarum mitslukum, aku manusia seperti kamu, sedih seperti kamu, senang seperti kamu. Nah, ini dia, ya. Tapi Nabi sedihnya berkualitas. Nabi sedihnya bukan masalah fulus. Nabi sedihnya bukan masalah sehat dan sakit. Nabi sedihnya bukan masalah-masalah duniawi. Nabi sedihnya masalah apa? Masalah risalahnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Turun Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril ini enggak tahan kalau lihat Nabi sedih. Antum melihat guru sedih tahan enggak? Enggak tahan kita. Saya sering bertanya, Nabi Muhammad yang berguru kepada Jibril atau Jibril berguru kepada Nabi Muhammad? Jibril apa nih? Hah? Tapi secara riwayat Nabi Muhammad dibimbing Sayyidina Jibril. Tapi secara hakikat mana yang lebih dulu nurnya? Nur Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidina Jibril dapat tugas? Karena dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin kalau oleh orang yang tak faham dituduh juga lah Jibril ini syirik ya. Faqala ma yuhzinuka ya Muhammad. Apa yang membuat kamu sedih wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kazzabani qaumi. Kaumku, masih disebut kaumku loh. Ya, kaumku menentangku. Faqala innahum ya'lamun annaka shadiq. Lalu Sayyidina Jibril menghibur, "Hai Muhammad, sebenarnya mereka tahu bahwa engkau ini jujur." Lalu turunkanlah ayat ini. Berarti mereka ini menentangnya bukan menentang sosok Nabi Muhammad, tapi yang ditentang adalah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penjelasan ayatnya. Nah, di surah Al-An'am ayat 34 itu ada penguatan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus masih banyak lagi ya. Bahkan beliau mengatakan wa mimma dzukira min khasa'isihi wa birrihi ta'ala anna Allah ta'ala khataba jamil anbiya bi asma'ihim. Salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW, para nabi semua selain Nabi Muhammad dipanggil dengan nama mereka. Ya Zakaria, ya Isa, ya Ibrahim, ya. Tapi nama Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan apa? Dengan karakter atau sifat atau fiilnya, perbuatannya. Contoh, ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya ayuhal muddathir, ya ayuhal muzammil. Ya. Ini yang dulu saya debat dengan yang pernah saya ceritakan. Ada seorang profesor mengatakan di Quran lebih banyak Musa dan Isa daripada Muhammad. Muhammad cuma 2 kali, 4 kali ya. Ahmad hanya sekali. Ini pertanda bahwa Quran ini buatan Yahudi. Ada profesor ngomong begitu ya. Ternyata dia nggak usah tinggi-tinggi lah, dalam khairat aja nggak lolos ya. Baca kitab ininya nggak lolos. Ya. Ini baru pasal 3 nih. Dia udah nggak lolos. Bahwa nama Nabi SAW banyak sekali. Oke, ini baru penamaan dari Allah SWT di Quran. Imam Suyuti dan imam-imam yang lain mengatakan semua di alam semesta tadi kan disebutkan ala bidzikrillah tatma'in
An-Nawru ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal li 'inda rabbi 'ashratu asma. Ini bukan pembatasan, ini contoh kata ahli bahasa litamtsil. Aku di sisi Allah mempunyai 'ashratu asma. Saya menerjemahnya bukan 10 nama, tapi banyak nama. Ya, kalau secara harfiah asyarah artinya 10. Kenapa? Karena di Sahih Bukhari Nabi kadang menyebut cuma 4. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Khatim, ana Aqib. 4. Tapi di sini disebutkan 10. Nah, orang Arab kalau ingin menunjukkan banyak, sebutkan 10, belasan, 20-an, 70. Ini menunjukkan banyak. Dzakara anna minha Taha wa Yasin ismanilah. Dan disebutkan bahwa Taha serta Yasin adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampai di sini kita boleh jelasin. Ya, sebenarnya ada lagi penjelasannya, tapi sudah nggak boleh dalam-dalam dulu. Ya, sampai di situ dulu, karena kajian ruh yang mendalam di close dulu. Ya, ini yang ada di kitab aja dulu ya. Jadi Yasin, nah, di tafsir Imam Ibnu Katsir itu disebutkan Yasin, ya insan, ya sayyid, maknanya ya Muhammad. Ya insan, siapakah insan yang Allah panggil? Allah nggak manggil kita loh, kecuali kita ada iman kepada Nabi Muhammad, ya. Atau kita dipanggil untuk percaya ke Nabi Muhammad. Maka coba lihat di Quran, kalau orang kafir dipanggil, itu supaya percaya kepada Nabi Muhammad. Ya, maka kita nggak akan dipanggil jika tidak menyimpan, tidak punya memori, ma'rifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nggak punya tabungan sholawat nggak dipanggil sama Allah. Nggak punya tabungan pengenalan ma'rifat kepada Nabi Muhammad, ya tidaklah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nama Nabi banyak, bukan satu. Ya, ini nama apa nih? Ya. Yasin. Orang Arab menggunakan istilah Yasin nggak? Enggak. Berarti bukan nama di bumi. Karena itu bukan bahasa Arab. Yasin itu bukan bahasa Arab. Thaha, bahasa apa tuh? Bukan bahasa bumi itu. Tapi karena Allah mengatakan kami turunkan anzalna Qur'anan Arabian, maka dihitung Arab. Berarti ini Arab yang mana? Bukan Arab bumi. Di bahasa Arab itu banyak levelnya. Para malaikat disebutkan berbahasa Arab. Tapi ada satu hadis dhaif jiddan, sangat lemah, bahwa ahlul jannah pun orang-orang di surga berbahasa Arab. Tapi saya yakin itu bukan bahasa Arab yang masmuka ya akhi, ana ar-razi, aina taskun. Bukan bahasa Arab yang begitu. Cuma lil mubtadiin itu ya. Bukan yang begitu-gitu bahasanya. Bahasanya lebih spesial lah. Wahaka Abu Abdurrahman As-Sulami an Sayyidina Ja'far As-Sadiq rahimahullah annahu arada ya sayyid mukhatabatan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari manakah Imam Ibnu Katsir menukil Yasin maknanya ya sayyid? Itu Imam Ibnu Katsir enggak buat-buat sendiri. Beliau enggak berani buat sendiri. Beliau selalu menukil. Maka disebut tafsirnya tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, tapi dia tetap Asy'ari. Nah, antum bisa nggak begitu? Punya guru beda faham, tapi akidah nggak berubah. Ini beda dikit langsung begitu deh. Ya. Gaya ahli hadis itu dari dulu biasa, beda guru, beda faham, nggak ada masalah. Seperti Imam Bukhari punya guru Syiah, punya guru Khawarij, punya guru aneh-aneh, tapi akidah dia tidak berubah. Bisa nggak begitu? Maka kita tidak pernah melarang seseorang berguru kepada siapapun. Antum berguru ke banyak orang, biar pikniknya banyak, biar akalnya tambah kuat, spiritualnya tambah dewasa. Ya. Kita nggak larang jangan berguru sana, enggak. Antum mau berguru sama orang yang bilang orang tua Nabi masuk neraka, silakan. Ya. Paling tuh Datuk Dodo yang marah. Ya. Baik, ya. Dinukil dari Ja'far As-Sadiq
Imam Ja'far mengatakan, Ja'far Shadiq, ya, beliau ini abad kedua Hijriah, zuriat Nabi SAW. Yasin bermakna ya sayyid, wahai tuan. Maka kata sayyid boleh dipanggilkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah bid'ah, tidaklah syirik. Bagaimana dengan riwayat as-sayyid huwa Allah? As-sayyid huwa Allah itu riwayat bertentangan dengan hadis Bukhari dan Muslim. Maka disebut dengan bukan hanya syaz. Riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi dia cuma hasan. Ya. Maka hadisnya di bawah syaz, lebih jauh lagi mungkar. Hadis itu hadis mungkar. Orang yang menggunakan hadis as-sayyid huwa Allah, sayyid itu hanyalah Allah, itu hadisnya mungkar. Ya. Karena dia tidak sampai derajat sahih. Hadis yang tidak sampai derajat sahih bertentangan dengan hadis sahih. Orang lemah lawan orang kuat. Nah, orangnya disebut mungkar, diingkari. Itu dalam ilmu hadis. Tapi hadisnya sama-sama sahih. Derajatnya sama-sama kuat, sama-sama ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Baru kita sebut hadisnya muttarib, ya, atau syaz kalau bisa dikuatkan salah satunya. Baik. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Yasin ya insan arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ibnu Abbas. Saya dulu menjelaskan ini waktu di kajian Lampung. Banyak yang protes. Tidak ada itu, Yasin itu Muhammad. Ya. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi orang nggak ngerti, banyak ingkar, memang begitu. Tabiatnya dari dulu ya. Antum sabar-sabar aja, nggak usah dibalas. Cuma kita sentil-sentil aja pakai kalimat ini ya. Ya, karena Datuk Dodo senangnya nyentil orang dia ya. Tolong dong katanya dalam hatinya. Wa qala huwa qasamun wa huwa min asma'illah. Yasin dalam beberapa tafsir juga disebut sebagai sumpah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Karena Yasin dianggap nama Allah. Jadi ada tafsir kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi ada dua riwayat dari beliau. Riwayat pertama maknanya ya Muhammad. Riwayat kedua bermakna sumpah Allah dengan namanya ya. Wa qala Zujjaj ya. Imam Zujjaj ya, salah satu ahli qiraat, ahli tafsir di zamannya. Itu gelar daripada seorang imam yang ada di Baghdad namanya Imam Ibrahim bin Muhammad ya. Wafatnya setelah Al-Hallaj 309, dia wafat 311 Hijriah. Ya, Az-Zujjaj. Ada yang baca Az-Zajjaj ya. Qila ma'nahu ya Muhammad. Dia juga mengartikan Yasin ya Muhammad. Wa qila ya rajul. Yasin berarti wahai laki-laki yang gagah. Wa qila ya insan, wahai manusia. Wa an ibnil Hanafiyah, Yasin ya Muhammad. Ibnul Hanafiyah, pernah dengar? Namanya Muhammad Ibnul Hanafiyah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah laku keras, tapi tidak dapat izin secara sir. Jadi Sayyidah Fatimah juga nggak larang Sayyidina Ali nikah lagi, tapi dia hanya sedih. Lalu datang kepada Rasulullah menangis. Apa kata Nabi? Fatimah itu darah dagingku, yang menyakiti dia menyakitiku. Nabi nggak ngelarang. Nabi cuma gitu. Ya, supaya orang tahu siapa hakikat Fatimah. Ternyata dibukalah asrar Sayyidah Fatimah oleh Imam Ibn Arabi, dibuka oleh Imam Jili. Yang paling canggih bukanya Sidi Ahmad Tijani. Ya, disebut dengan Qutbaniyatul Uzma. Dialah kutub, semua kutub dapat pancaran nur warisan dari nur beliau. Ya. Radhiyallahu ta'ala anha wa alaihi salam. Ya. Sayyidah Fatimah. Maka ulama ikhtilaf mengenai manakah yang lebih afdal, Sayyidina Ali atau Sayyidah Fatimah. Kalau mayoritas ahli sunnah lebih afdal Sayyidina Ali. Tapi beberapa ulama belakangan, seingat saya Sidi Ahmad Al-Ghummari, kakak dan guru daripada Sidi Abdullah Al-Ghummari, guru dari guru-guru kita. Syekh Yasin berguru kepada Sidi Ahmad Al-Ghummari. Ya, pemegang Thariqat Siddiqiyah Ghumariyah cabang dari Syaziliyah. Apa kata beliau? Fatimah afdal secara ilmu hakikat. Ya, saya tidak akan cenderung ke pendapat manapun. Yang penting
Kita menjelaskan bahwa ada loh pendapat begini. Ya, dan antum harus tahu bahwa itu ada pendapat. Apakah kemudian Sidi Ahmad menjadi Syiah? Tidak. Sidi Ahmad Al-Ghumari dia Ahlus Sunnah. Bahkan menghidupkan manhaj salafus saleh seperti zaman mazhab belum ada. Dia menghidupkan gaya-gaya begitu. Ya. Bagi beliau yang paling mulia Fatimah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayyidah Fatimah meninggal, barulah Sayyidina Ali menikah lagi dengan perempuan yang disebut dengan banyak istrinya. Sayyidina Ali banyak. Salah satunya Al-Hanafiyah. Karena Sayyidina Anas bin Malik mengatakan dulu nih ya, sekarang kayaknya sudah lain. Aqrumuna aksaruhum azwaja. Dulu orang paling mulia di zaman dulu itu yang paling banyak pasangannya. Ya, dulu ya. Kalau sekarang zaman telah berubah ya. Kecuali balik lagi kayak dulu ya. Jadi Sayyidina Ali menikah dengan perempuan bernama Al-Hanafiyah, melahirkan anak namanya Muhammad. Disebut dengan Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Kenapa nggak disebut Muhammad bin Ali? Supaya orang nggak salah paham bahwa ini bukan anak dari Sayyidah Fatimah. Paham? Ya? Apa kata beliau? Yasin, ya Muhammad. Yasin itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ka'b al-Ahbar, Yasin qasamun aqsamallahu ta'ala qabla abihi qabla an yakhluqa as-sama' wal ard. Dibuka juga oleh Ka'b al-Ahbar. Saya udah nahan-nahan ini nih. Ya. Yasin itu bahasa sumpah yang digunakan oleh Allah Ta'ala 2000 tahun bi alfai am, 2000 tahun qabla khalqis samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi. Wah sekali ya. Itu Quran yang qadim itu. Maka Quran qadim enggak? Apa arti Quran qadim? Quran itu bukan dicipta. Dan salah satu nama Quran adalah ruh. Arsalna ilaika ruhan min amrina. Ya. Kami risalahkan kepadamu ruhan. Ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan itu Quran. Maka ruh Quran tidak dicipta. Cukup katakan begitu. Ya. Apa kata Ka'b al-Ahbar? Ini adalah sumpahnya Allah, bahasa sumpah yang Allah gunakan sebelum diciptakan alam semesta 2000 tahun. Ini bukan 2000 tahun sini. 2000 tahun masa sebelum langit dan bumi ada. Gimana kira-kira? Allah telah bersumpah dengan Yasin. Ini bukti bahwa Al-Quran itu qadim. Quran itu bukan baru turun kemarin sore waktu Nabi Muhammad SAW muncul, enggak. Sudah ada sebelumnya. Itu. Jadi Quran wahyu-wahyu Allah Ta'ala yang di alam-alam sebelum penciptaan langit dan bumi itu diturunkan. Tapi tidak diturunkan semua. Coba kalau begitu bahasanya semua. Yasin, Toha, Kaf, Ya, Ain, Shad. Kita bingung ini maknanya apa. Ya.
Apa artinya? Yang udah kita jelasin barusan sama. Jika benar, jika ditetapkan bahwa Yasin adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kira-kira gimana? Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad dengan namanya di alam sana. Apa namanya di alam sana? Yasin, Toha. Berarti ada nama Nabi. Bukan di alam ini, di alam sana. Ya, butuh banyak nama Rasulullah SAW. Ya. Maka saya menyarankan bacalah Dalail Khairat. Ya. Baca di situ ada nama Nabi banyak sekali. Kalau ini kan masih bertebaran. Ya. Nanti ada masa kita wiridan mulai dari pagi ya, sampai siang kita baca Dalail. Ntar siang sampai mana kita baca apa? Pas nanti khalwat ya. Kalau kita buat khalwat nanti, khalwat zikir dan sholawat. Isinya zikir sholawat, ditutup pengajian. Insya Allah ya. Semoga nanti dapat entah bulan Rajab kah, entah bulan puasa kah. Insya Allah ya. Ntar kalau kita lupa tolong diingetin ya. Yang ntar kan antum juga yang kerjakan. Qala An-Naqqash, berkata Naqqash, ini jam berapa nih? Udah asar belum? Belum. Wah. Imam An-Naqqash, beliau ini dari Mosul. Mosul itu Irak ya. Daerah yang sempat dikuasai oleh ISIS. Beliau ini masanya sezaman dengan Imam Bukhari, tapi wafatnya setelah Imam Muslim. Imam Muslim wafat 261, dia 5 tahun setelah itu, 266 Hijriah. Ya, Imam An-Naqqash. Imam An-Naqqash mengatakan lam yuqsimillahi tabaraka li ahadin min anbiya'i birrisalah fi kitabin illa lah wa fi min ta'zimi wa tamjidihi ala ta'wil man qala annahu ya sayyid ma fi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami jelaskan sebelumnya bahwa Allah tidak pernah bersumpah dengan nabi manapun kecuali Nabi Muhammad, risalah manapun kecuali risalah Nabi Muhammad, maka itu semua menunjukkan ta'zim dan tamjid. Coba lihat, ta'zim dan tamjid. Apa arti ta'zim? Pengagungan. Jadi Allah mentakzim Nabi Muhammad bukanlah sebuah kesyirikan, maka kita mentakzim Nabi Muhammad bukanlah syirik. Silakan buka adab-adab ahli hadis dan adab ahlul Quran, kitab Tadribur Rawi, kitab Imam Ibnu Salah, kitab imam-imam yang lain. Ada kalimat bukan kepada nabi saja, apalagi juga kepada guru. Ayyu'azzima syaikhahu, menta'zim gurunya. Apa arti ta'zim? Bukan menyembah, apalagi sang maha guru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran jika ada riwayat dalam riwayat Nasai, Nabi Muhammad SAW didatangi ahlul kitab, lalu mereka cium tangan dan kaki Nabi, dan Nabi tidak melarang. Cuma orang yang ngaku katanya ikut sunnah tidak tahu dan tidak baca riwayat ini, padahal ada di kutubus sittah. Ya akhi, ya, ini da'aita bittiba'i sunnah fa'alaika bi khatmi kutubus sittah. Ya. Kalau ente ngaku ahli hadis, ahli sunnah, salaf, khatamin dong 6 kitab ini minimal. Di situ disebutkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah cium tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan menyembah Nabi, mentakzim Nabi. Siapa yang mengatakan ikut Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim mencium tangan dan kaki. Tapi untuk saya, jangan coba-coba cium kaki saya. Ya nggak pantas. Saya banyak dosa, ya. Banyak salah adab, suul adab. Nggak usah. Cukup katakan, ya, cukup salaman, ya, mafi muskilah. Ya. Kalau Imam Bukhari pantas. Nabi Muhammad SAW. Kalau ada Habib, akhlaknya bagus, kan ada tuh beberapa Habib dicium tangan dan kaki, bagi saya tidak masalah. Ya, mau dia sefaham dengan kita, nggak sefaham kita, itu bentuk cinta oleh umat kepada Nabi. Tapi dia mencintai Nabi lewat zuriat Nabi. Maka dicium tangan dan kaki. Kan ada yang viral tuh ya waktu itu ya. Habib siapa waktu itu?
Habib Bahar ya, dicium tangan kaki, sudah nggak masalah. Yang penting si yang mencium tangannya itu, kakinya itu tidak beretikat menyembah, udah selesai. Dan saya yakin mereka tidak menyembah Habib Bahar kok. Ya. Antum senang nggak senang dengan beliau, jangan kemudian dipukul rata. Ya, jangan kemudian dipukul rata. Oh saya nggak sama aliran politik kan, ya itu lain cerita. Ini bab hadza syai' wa dzaka syai'. Ini sesuatu persoalan yang itu persoalan yang lain. Ya, jadi kita kecampur-campur, nggak boleh dicampur-campur. Ya. Jangan sampai tidak samanya paham kita lalu kita membabi buta. Sekarang masuk kepada hadis Imam Muslim, dan ini juga ada di riwayat Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Sayyidina Nabi SAW di kitab ini ada hadis nomor 25. Beliau berkata, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Akulah sayyid. Apa arti sayyid? Junjungan, tuan, baginda, penghulu. Waladi Adam. Ini walad Adam apa walad kirdun? Anak Adam apa anak monyet? Anak kera? Bukan dari kera ya. Kita ini anak Adam secara fisik. Nah, jadi ada orang yang menentang kajian Nur Muhammad dengan pakai hadis. Ana min Adam wa Adam min tin. Hadisnya sahih, pemahaman ente yang enggak sahih. Aku dari Adam, Adam dari tanah. Itu aku bashar, tubuh. Bukan kajian Nur. Kan ada hadis yang lain, kenapa enggak pakai hadis lain? Maka kapan engkau mata takunu nabiyan? Kapan engkau jadi nabi wahai Rasulullah? Dijawab, aku telah jadi nabi, Adam belum ada. Adam masih tanah. Kenapa enggak pakai hadis itu? Hadis ada di hadis Tirmizi. Kitab hadis nomor 4. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Ya, kalau ngaku ahli sunnah baca dong ya. Nah, alhamdulillah Buya Zul Asfi buka kajian Sunan Tirmizi dan itu disiarkan ya, lewat ribat. Kafir Umi juga siarkan, bagus ya. Kalau bisa lebih banyak lagi siarkan supaya orang tambah paham ya, bahwa ada asrar-asrar di kitab itu. Ya, insyaallah. Wa qala ta'ala. Nah, ini pindah bab. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Surah Al-Balad 1 dan 2. La artinya apa la? Tidak. Tapi la di sini tidak berarti tidak. Artinya sumpah. Ya. Karena mengikut makna uqsim. Tidaklah aku bersumpah dengan negeri ini. Kan begitu cara harfiah ya. Tapi oleh Imam Qadhiyah dikatakan ini la zaidah. Justru maknanya sebaliknya. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Wa anta bihi ya Muhammad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Balad di situ. Balad artinya negeri. Baldatun thayyibatun, sering dengar itu? Baldatun negeri. Baldatun thayyibah la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Kenapa Allah bersumpah dengan negeri Mekah? Wa anta bihi ya Muhammad, karena engkau di dalamnya hai Muhammad. Jadi negeri Mekah dihormati karena ada tubuh Nabi Muhammad di dalamnya. Maka kita ini dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia karena manusia ini dalam dirinya ada pancaran nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan alam semesta ini. Itulah sebabnya kenapa kita mesti menyayangi semua di alam semesta. Dulu saya punya sahabat tawaduk sekali orangnya, ahli filsafat, tapi kemudian ngaji hadis dan jadi ustadz di Bangka, namanya Satra. Ya. Apa kata dia? Hasil tesis dia S2, master dia S2. Ternyata dari hasil kajian dia ada beberapa pemikir-pemikir masa lalu, saya nggak usah sebut kelompoknya, menemukan pemikiran bahwa alam semesta ini adalah saudara kita secara hakikat. Gitu. Ya.
Itulah sebabnya ada hadis yang kemudian disebut al-musalsal birrahmah. Hadis yang menyebutkan kata rahmah di awal pengajian. Irhamu man fil ard. Sayangi siapa saja di bumi, maka yang di langit sayang kepada engkau. Yang di langit yaitu para malaikat. Nah, ini yang menarik. Ini baru saja nih, karena kita nggak sempat ikut ke haulnya Al-Habib Abu Bakar Salim, tapi saya menonton lewat online ya. Guru kita Al-Habib Ali Al-Jufri menjelaskan satu sir yang selama ini kita nggak ngeh. Nabi Muhammad SAW ketika diusir oleh kaumnya, oleh orang Taif, Nabi masih menyebut mereka kaumku. Di hatinya Nabi masih ingat, ini kaumku ya Allah. Ya Allah, ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun. Biarkan kaumku, mereka enggak mengerti ya Allah. Coba antum, coba saya aja belum tentu bisa begitu. Ya. Begitu Rasulullah SAW menganggap orang yang benci sama dia. Inilah sir najah Sayyidina Nabi SAW. Inilah rahasia kenapa Nabi sukses mengislamkan Jazirah Arab. Dia berdakwah, orang benci dia tapi dia gak benci orang. Kecuali ada titah dari Allah. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Allah laknat, maka Nabi boleh laknat. Kalau enggak, Nabi SAW enggak boleh melaknat. Jadi Nabi itu tidak boleh melaknat kecuali perintah dari Allah. Kalau kita ngelaknat orang, siapa yang merintah? Ya, nggak ada, nafsu kita yang merintah. Wa anta hillum bihadzal balad. Kamu halal melakukan yang terlarang di negeri Mekah. Ini biasanya kan kalau kita di sana di tanah haram nggak boleh begini begitu. Kalau Nabi boleh. Ini makna salah satu tafsirnya ya. Khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya beberapa saat lah. Jika tanah Makkah mulia karena tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Madinah dimuliakan Allah karena terkubur di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka negeri-negeri yang di situ ada zuriat Nabi, pewaris ilmu Nabi, orang-orang yang bersholawat kepada Nabi, itu akan dimuliakan juga. Ya. Semoga Allah izinkan kalbu kita masuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tempat kita, rumah-rumah kita, majelis-majelis kita diisi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada satu tempat tidak ada orang bersolawat, tidak berzikir di sana, tempat itu akan menangis sepanjang waktu. Tapi sekali saja ada orang berzikir di sana, tempat itu akan berbangga selama-lamanya. Dan dia mengatakan, wahai tanah di sampingku, wahai batu di sampingku, saksikan aku pernah digunakan oleh ahli ibadah untuk beribadah. Dan itu disebutkan oleh para imam kita dalam kitab-kitab mereka ya, dalam kitab zuhud. Dalam kitab zuhud yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Mubarak disebutkan satu riwayat itu. Jadi insya Allah kendaraan yang antum kendarai, jalan yang antum lalui, debu yang nempel, apapun benda yang dilihat, yang tersentuh, semuanya berbangga. Karena apa? Karena mau datang ke majelis. Supaya mereka lebih senang lagi. Jangan putus menyebut nama Allah ketika berjalan. Ya, itu kalau jalan ya. Jadi kalau kita disalib sama orang, nggak jadi marah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya juga masih diuji masalah begituan ya. Sama-sama lah. Baik, lebih kurang itu teman-teman yang melakukan Allah. Kesimpulannya silakan disimpulkan sendiri ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya.